Bab 1526 4 Kaisar. Bencana sudah berakhir, bunuh. Keheningan Wanlai akhirnya diteriakkan oleh orang bijak dari klan burung berkepala 9. Dia tidak sabar untuk membunuh Ye Chen, untuk menghilangkan kemarahan yang meluap-luap di hatinya. Seperti dia, orang bijak dari klan Kunpeng, klan Gagak Emas, klan Yamato Orochi, dan klan Senpeng bersayap 9 juga berangkat. Semuanya dengan mata merah, haus darah dan tirani, dengan niat membunuh yang tak terbendung. Namun, pemandangan aneh muncul. Orang suci perlombaan burung berkepala 9 yang merupakan orang pertama yang bergegas ke dunia dihancurkan menjadi abu terbang oleh petir yang tidak dapat dijelaskan sebelum dia bisa bergerak. Mendesis. Setiap orang yang melihatnya tersentak, dan sekelompok orang suci yang hebat tiba-tiba berhenti. Semua orang berdiri di tepi, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seorang bijak yang hebat dipotong sampai mati dalam sekejap, berkat lari lambat mereka. Jika mereka berjalan selangkah lebih cepat, kebanyakan dari mereka akan hancur menjadi abu. Tedrik Sage juga takut, tidak hanya tidak berani melangkah, tapi mundur selangkah, karena takut adegan aneh sebelumnya akan muncul kembali. Mereka juga orang suci agung. Dan jika mereka melakukan gerakan ceroboh, mereka mungkin akan mati. Apa yang terjadi? Malapetaka telah berakhir. Dari mana datangnya guntur? Suara-suara terkejut muncul. Orang bijak yang hebat. Dia dibacok sampai mati satu persatu. Suara-suara kaget dan heran datang dan pergi. Dan semua orang merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka. Jika mereka masuk, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Benar-benar aneh. Kaisar Kera, Kaisar Queen Yu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, tapi mereka tidak tahu alasannya. Kakek, apa yang terjadi di sini? Di samping, Pangeran Xuanwu memandang Raja Xuanwu dengan curiga. Kesengsaraan surgawi, ini belum berakhir, Raja Xuanwu berkata dengan ringan. Mata tuanya hampir menyempit, menatap dunia, penuh makna yang dalam dan penuh keraguan. Gitu kata-kata Raja Xuanwu jatuh, langit dan bumi berubah, dan suara gemuruh muncul kembali, mengguncang langit biru selamanya. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, ada guntur yang mengamuk di 4 arah dunia, tenggara, utara, dan barat. Untayan dan untayan satu sama lain saling terkait dan menari bersama, membentuk 4 sosok kabur. Perubahan mendadak seperti itu mengejutkan semua biksu yang menonton. Mereka menyipitkan mata dan menatap ke 4 arah. Keempat sosok kabur itu memancarkan aura yang membuat dunia bergetar. Ye Chen berdiri diam. Roda peri dilahirkan untuk berlari dengan cepat, menyembuhkan luka, dan memulihkan tubuh suci. Dia tahu bahwa apa yang disebut malapetaka belum berakhir, dan yang terjadi selanjutnya adalah malapetaka yang sebenarnya, yang lebih menakutkan daripada guntur. Itu adalah hukum cara kaisar, dan dia ingin melawan kaisar muda. Dia telah mengalami bencana seperti itu lebih dari sekali. Ketika dia maju ke alam kekaisaran, dia berperang melawan permaisuri Donghua muda. Ketika dia maju ke kuasi bijak, dia berperang melawan kaisar suci dan kaisar naga Taiksu. Namun, yang membuat wajahnya jelek adalah bahwa malapetaka dari orang suci tingkat lanjut telah menyinggung hukum 4 kaisar besar, artinya, dia perlu memilih 4 kaisar muda. Di bawah tatapan semua orang, sosok buram di Dongfang Tiandi adalah yang pertama mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah sosok agung dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang terik, dan matanya seluas langit berbintang, dengan evolusi matahari dan bulan. Dia seperti raja di dunia, menghadap ke 8 hutan belantara, terjalin dengan penglihatan kuno, dan berubah menjadi burung gagak emas, melebarkan sayapnya ke langit, terbang dengan hukum jalan kaisar, dan setiap helai berada di atas jalan raya. Kalau gitu, itu Kaisar Agung Gagak Emas. Sage Agung Gagak Emas mundur selangkah, matanya menonjol, tidak dapat dipercaya bahwa orang itu persis sama dengan patung batu gagak emas yang berdiri. Klan Kun Kaisar Kunpeng. Terdengar suara kaget dari seberang, yang berasal dari klan Kunpeng. Kunpeng Petapa Agung juga seperti gagak emas Petapa Agung, dengan pupil matanya mengerut menatap lekat-lekat ke dunia barat. Bentuk manusia yang dibentuk oleh guntur telah mewujudkan wajah aslinya, matanya seperti bintang,
dan rambut hitamnya seperti air terjun. Itu adalah Kaisar Kunpeng, lebih tepatnya, Kaisar Kunpeng muda. Sosoknya sekuat gunung raksasa, seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak dapat diguncang. Dia adalah seorang kaisar yang tak tertandingi. Memandang dunia ke bawah, pancaran cahayanya membuat orang tidak dapat melihat, hati bergetar. Lihat ke selatan, lalu. Apakah itu Kilin Agung? Seseorang berteriak, mulutnya bergetar, dan nadanya tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat ke selatan dengan kaget, dan orang itu juga menunjukkan wajah aslinya. Memang Kaisar Kilin, yang mencengangkan sebagai masa lalu dan masa kini. Meskipun orang itu ada di sana, dia tampaknya berdiri di sungai panjang waktu, jauh dan kuno. Dengan sepasang mata dewa, dia bisa melihat melalui perubahan masa lalu dengan sekali pandang. Di belakangnya ada hamparan tanah liar yang luas, di mana hukum kaisar dan dao saling terkait, memelihara semua roh. Seekor unicorn yang terangkat ke langit mengaum di langit, dan aumannya telah mengguncang langit selamanya. Suan, Kaisar Besar Suan Wu. Dunia Utara, tanpa urutan tertentu, menatap pria yang dibentuk oleh guntur. Penampilan dan tubuhnya telah dicap di mata dunia. Itu adalah Kaisar Suan Wu, leluhurnya klan Suan Wu. Di antara 130 Kaisar Suan Huang, dia terkenal karena pembelaannya. Semua legendanya adalah mitos, dan tahun-tahun tanpa akhir tidak pernah terputus. Ini juga seorang kaisar yang mencengangkan di masa lalu, dengan sosok yang agung dan fisik yang kuat, matanya kuno dan tenang, tapi ia telah berevolusi. Kaisar yang menentang langit membuat kali ini tampak diam. Ini Kaisar Suan Wu, ini Kaisar Suan Wu. Raja Suan Wu sangat gembira sehingga dia berlutut, menangis dan meratap tubuh tuannya yang pucat gemetar sampai mati. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari era Kaisar Suan Wu, yang memilih untuk memproklamirkan dirinya di era itu. Dan di era ini, ketika dia memproklamasikan dirinya, Kaisar Suan Wu masih hidup. Memproklamirkan diri sebagai Shen Mian. Setelah mimpi ini, saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang telah berlalu. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, saya dapat melihat Kaisar Agung di masa lalu lagi. Dapat dibayangkan bahwa saya berada dalam keadaan pikiran ini. Kaisar Kunpeng, Kaisar Jinwu, Kaisar Kilin, Kaisar Suan Wu, 4 kaisar, Tuhanku. Apa yang saya lihat? Ketika Raja Suan Wu menangis, dunia dibanjiri oleh gelombang yang mengejutkan, dan semua orang tidak dapat mempercayainya, seolah-olah melihat cahaya malapetaka. Bagaimana bisa gitu? Mengapa hukuman ilahi dari tubuh suci kuno memprovokasi kemunculan 4 kaisar agung? Semua orang bingung, tidak tahu mengapa ada pemandangan seperti itu, dan apa alasannya. Itu adalah tubuh suci yang sangat menakjubkan. Biksu tua itu gemetar, dia terlalu jahat, dan dia terlalu menentang langit. Dia menyentuh hukum jalan kaisar dan menyebabkan tubuh jalan kaisar datang ke dunia. Santo kera. Namun, bagaimana dia tahu bahwa badan hukum kaisar Douzan Seng Huang telah muncul, tapi ketika Ye Chen maju ke Sok Bijak, dia bermanifestasi bersama dengan badan hukum kaisar Taiksu Gulong. Tidak ada kaisar agung dari keluarga kami. Sayang kali ini, Kaisar Kuiniu juga menghela nafas. Seperti mereka berdua, ada juga beberapa ras yang menghela nafas secara diam-diam. Sayang sekali mereka tidak memiliki yang pertama kaisar, sebagai generasi muda. Luar biasa. Kuiniu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya memilih untuk diam untuk pertama kalinya. Kemampuan Ye Chen untuk menarik 4 kaisar dan hukum sudah cukup untuk membuktikan kejahatannya. Mereka tidak bisa dibandingkan. Dia memiliki kualifikasi. Qian Sangyu tersenyum manis. Dia pernah membantai seorang kaisar agung. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia dilahirkan untuk menciptakan mitos keabadian. Aku benar-benar salah. Pada saat ini, bahkan Putri Merak yang gila pun mengangkat matanya dengan bingung. Orang-orang yang dibencinya berulang kali memecahkan keterkejutannya. Bab 1527 mengambil 4 kaisar. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kunpeng dan Jinwu meraung seperti anjing gila. Kaisar agung dari 2 klan mereka semuanya ada di dalamnya, tapi mereka tertarik oleh kesengsaraan surgawi dari tubuh suci kuno.
Ini adalah ironi dan aib. Mereka benar-benar melihat nenek moyang mereka dalam malapetaka orang lain. Tapi mereka tidak memiliki hak istimewa seperti itu dalam malapetaka apapun. Kesombongan mereka benar-benar diinjak-injak pada saat ini. Dan Ye Chen tidak lagi menganggap mereka sebagai lawan. Lawannya adalah leluhurnya mereka, Kaisar Agung, yang merupakan pengabaian tertinggi. 4 kaisar besar benar-benar memikirkan juniornya. Darah Ye Chen mendidih seperti api, dan kekuatan tempurnya naik ke puncak, dan dia tidak berani mengendur sedikit pun. 200 tahun yang lalu, kesengsaraan surgawi dari alam kaisar memprovokasi permaisuri Donghua, dan dia memukulinya sampai setengah mati hanya dengan satu orang. 100 tahun yang lalu, kesengsaraan surgawi yang semu memprovokasi pertempuran antara Kaisar Suci dan Kaisar Naga Taiksu, dan dia lolos dari kematian. Sekarang, saya melihat tubuh hukum Dao Kaisar lagi, dan itu bukan 1 atau 2, tapi langsung digandakan menjadi 4. Mereka dulunya adalah yang terkuat dari semua surga dan 10.000 alam, dan mereka semua menguasai semua roh. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. 1 menjadi 2, dan 2 menjadi 4, dia sangat curiga bahwa akan ada 8 kaisar di Raja Suci, 16 di Raja Suci, 32 di Santo Agung, dan 64 di Kaisar Semu. Dia dapat melihat bahwa Tuhan ingin dia memilih 130 Kaisar Xuan Huang. Itu hanya fantasi, dan hanya dengan memikirkannya, kultivasinya akan berhenti di tingkat suci, dan dia tidak akan bisa memasuki tingkat Raja Semu, apalagi Raja Suci, Santo Agung, dan Kaisar Semu. Jika kamu melewati pertempuran, kamu akan menjadi Ling Xiao Xian Kue, tapi jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan menjadi 9 mata air kuning neter. Ye Chen gemetar dengan pedang pembunuh di tangannya, menginjak laut suci emas, menggantung kuali ilahi kekacauan di kepalanya, dan membuka visi kekacauan. Apakah itu permaisuri Donghua dari kesengsaraan alam kaisar di masa lalu, atau Kaisar Naga Taiksu dan Kaisar Sein pejuang selama kesengsaraan Zun Seng, atau Kaisar Kunpeng saat ini, Kaisar Jinwu, Kaisar Xuanwu, dan Kaisar Qilin? Mereka bukanlah kaisar sendiri, tapi itu adalah jejak jalan kaisar, yang telah menyatu dengan keabadian langit dan bumi. Terus terang, keempat kaisar besar saat ini semuanya adalah orang suci, setingkat dengannya. Dia telah menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup kali ini, dia harus membunuh 4 kaisar yang setingkat dengannya. Ini masih merupakan duel antara tubuh suci muda dan kaisar muda, dan ini adalah barisan 1v4. Langit dan bumi berguncang, tidak mampu menahan paksaan dari 4 kaisar, dan kekacauan merajalela. Keempat kaisar semuanya bergerak, dari timur, barat, utara, selatan, 4 arah, lurus ke tengah. Tubuh mereka seberat gunung, dan tanah berdebar ketika mereka menginjaknya, dan hukum jalan kaisar terbang, dan untayan dari mereka berada di jalan. Kaisar Jinwu menyerang lebih dulu, memotong Bima Sakti dengan pedangnya, dan membelah dunia tanpa batas. Ini adalah pedang yang menebas langit dan menghancurkan bumi, menggabungkan bentuk kaisar dan Tao, dan mengembangkan ribuan Taoisme menjadi ekstrim. Kaisar gagak emas luar biasa, dan namanya masih menghalangi langit. Ye Chen tidak berani mengendur, dan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, memotong Bima Sakti. Dia memiliki permusuhan dengan klan Jinwu, tapi dia tetap menghormati Kaisar Gagak Emas, makhluk tertinggi dari segala usia, dan dia pernah melindungi rakyat jelata. Yang dia keluhkan adalah, sebagai keturunan Kaisar, tindakan klan Jinwu telah mempermalukan martabat leluhurnya mereka, dan melukiskan warna suram pada mitos keabadian Kaisar. Ketika Kaisar Kunpeng tiba, Ling Tian menekan dengan telapak tangannya, yang seberat gunung raksasa. Kaki Ye Chen bengkok di bawah tekanan, dan tubuh suci tidak tahan tekanan, dan retakan terbuka, dan cerah darah suci menyembur keluar. Ki dan darah Ye Chen naik, mengalir ke meridian utama, dan dengan paksa menahan telapak tangan Ling Tian. Dia sangat menghormati Kaisar Kunpeng, tapi dia membenci keturunan Kaisar, sama seperti suku Jinwu, yang menghina martabat leluhurnya. Kaisar yang mencengangkan di masa lalu, tidak akan membayangkan bahwa keturunannya akan gitu. Tak tertahankan.
Dalam sekejap kaget, Kaisar Xuanwu telah menyerang. Telapak tangan itu seperti pedang, mendominasi dunia. Ye Chen mengertakkan gigi, melawan satu telapak tangan, menggabungkan tinju 9 arah dan 8 horor menjadi satu, dan membalas pukulan ke Kaisar Xuanwu. Namun, meski pukulannya ganas, sepertinya mengenai batu besi, bukannya melukai Kaisar Xuanwu, tulang tangannya hancur, dan darah suci terciprat. Ye Chen mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Kaisar Xuanwu pantas menjadi kaisar yang dikenal karena pertahanannya di antara 130 kaisar Xuan Huang. Jenis pertahanan ini sangat mendominasi, dan sangat sulit bagi orang-orang dengan level yang sama untuk menembus pertahanannya. Sambil berbicara, Kaisar Qilin juga datang, dan Jimmy menusuk dadanya dengan satu jari. Darah suci berceceran, dan setiap utas menyilaukan. Meskipun keempat kaisar adalah badan hukum, mereka bekerja sama secara diam-diam. Ye Chen tampak menakjubkan, dan hanya setelah konfrontasi singkat dia menyadari betapa kuatnya kaisar. Bahkan seorang kaisar muda tingkat suci memiliki kualifikasi untuk memandang rendah waktu. Jika tidak, dia tidak akan menjadi seorang kaisar di langit. Dia tidak berani meremehkan orang-orang yang bisa menjadi kaisar, yang mana adalah generasi biasa. Keheranan mereka setingkat dengan Dao, atau bahkan melampaui Dao. Mereka adalah puncak dari Dao. Tanpa memikirkannya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pisau terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Tapi itu bukan serangan, tapi digantung di langit dan dimasukkan ke tanah, secara tidak teratur, tapi jumlahnya cukup banyak. Apa yang dia lakukan kali ini secara alami mempersiapkan transformasi langit dan bumi, atau dengan kata lain, dia tidak akan mengambil tubuh 4 kaisar besar, tapi dia ingin menggunakan misteri transformasi langit. Untuk menunda waktu, ini adalah cara dia berencana untuk bermain. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus membunuh 4 kaisar atau bertahan sampai batas waktu kesengsaraan surgawi. Jelas, yang terakhir lebih dapat diandalkan daripada yang pertama, dan dia tidak bisa melakukannya 1 lawan 4. Ketika Kaisar Qilin datang untuk membunuh, itu masih merupakan pedang yang memotong langit dan bumi. Ini adalah pembunuhan terakhir Kaisar. Ye Chen tidak bekerja keras, dan berganti posisi dengan pisau terbang kecil yang jaraknya ribuan kaki, menghindari pengetahuan. Kaisar Xuanwu mengikutinya seperti bayangan, dan dia menginjak langit untuk membunuh Ling Tian yang memegang pedang lagi. Dengan kekuatan luar biasa, tapi dia menghancurkan udara dengan telapak tangannya, karena Ye Chen dan pisau terbang telah bertukar posisi dengan pisau terbang beberapa saat yang lalu. Belakangan, Kaisar Jinwu dan Kaisar Kunpeng datang bergandengan tangan, dan keesokan harinya mereka melepaskan kekuatan supernatural yang tak tertandingi. Posisi Ye Chen masih flamboyan. Dia tidak berkelahi denganmu. Dia hanya bertukar posisi. Dia adalah pencuri yang berpindah-pindah, berlarian kemana-mana, tanpa aturan sama sekali, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan jejaknya. Tubuh suci juga mengetahui seni Dewa Guntur Terbang. Orang-orang dari segala arah tercengang, dengan sedikit keheranan di wajah mereka. Apa itu seni Dewa Guntur Terbang? Itu mengubah langit dan mengubah bumi. Pria tua yang cerdas mengelus janggutnya. Pertarungan yang menghancurkan dunia, siapa yang mengira bahwa Ye Chen akan menggunakan rutinitas ini? Apakah itu rutin? Seorang lelaki tua lainnya melirik ke pembicara, 4 kaisar muda dengan level yang sama, hanya orang bodoh yang bisa bertarung dengan sembrono. Apakah kamu tidak sabar? Aku akan bergerak lagi. Di tengah diskusi, Ye Chen, yang jauh dari dunia, bersenang-senang bermain, dan puluhan ribu pisau terbang kecil diubah satu persatu. Nak, orang-orang yang menonton terpesona. Keempat kaisar mengejar dengan ganas, dan metode rahasia jalan kaisar juga sangat ganas, tapi mereka tidak melukai pria itu. Ye Chen diam-diam bersukacita bahwa jika dia mengikuti gaya permainan ini, dia dapat dengan mudah melewati batas waktu. Namun, 4 kaisar tidak mendapatkan reputasi mereka dengan sia-sia. Meskipun mereka taat hukum dan gila, mereka masih memiliki naluri bertarung. Mereka menyerang satu demi satu dan menyegel 80.000 kaki langit dan bumi dengan kekuatan gaib kaisar.
Gagak emas bahkan menyapu dengan telapak tangannya, dan pisau terbang kecil yang diletakkan Ye Chen dihancurkan menjadi abu terbang olehnya. Kali ini, cara Ye Chen untuk memindahkan langit dan mengubah bumi rusak. Kekuatan supernatural Kaisar menyegel ruang dunia ini, dan sulit baginya untuk membalikkannya. Yang disebut mengubah langit dan bumi menjadi tampilkan di sini. Bab 1528 semua ras datang bersama. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, langsung membuka jalan sihir, dan banyak metode terlarang juga dibuka. Puncak mencapai puncaknya lagi. Dunia dilarang, dan metode rahasia untuk mengubah dunia terputus. Dia hanya bisa melawan ada 4 kaisar. Keempat kaisar tiba bersama, dan semuanya melepaskan kekuatan supernatural, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan dunia juga kehilangan warnanya. Ye Chen menggunakan dunia yang kacau untuk berjuang keras, memindahkan kuali ilahi, dan menekannya ke Kaisar Gagak Emas, dan kemudian pedang itu mati, memenggal kepala Kaisar Kunpeng, tapi dipukul oleh Kaisar Qilin dan Kaisar Xuanwu berturut-turut. Tubuh suci terbelah, dan darah menyembur tipis. Di bawah kelahiran roda peri, itu sembuh dengan cepat, dan darah yang meluap mengalir kembali satu demi satu, berubah menjadi esensi, terbakar menjadi kekuatan, dan berkumpul di pedang cakrawala merah. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam, semua karena Gagak Emas mengaktifkan kekuatan supernatural yang menantang surga. Itu adalah matahari bundar, tergantung di langit menyilaukan seperti cahaya terakhir di dunia. Benarkah orang-orang dari suku Jinwu suka membangun matahari? Ye Chen memiliki keinginan untuk muntah darah, mengetahui bahwa teknik ini sombong. Dia mengorbankan api peri dan guntur, menarik busur dan memasang anak panah. Sumber tubuh, panah yang ditembakkan ke langit menembus langit biru abadi. Namun, di tangan Gagak Emas, teknik rahasia ini cukup ampuh untuk menghancurkan dunia. Panah petirnya yang sombong tidak menghancurkannya, melainkan dihancurkan menjadi abu terbang, gagal menghentikan matahari. Ye Chen tampak tegas dan menarik busurnya lagi. Tapi Kaisar Kunpeng tidak memberinya kesempatan ini. Pedang Kaisar bergerak dengan suara dentang, dan ratusan juta cahaya ilahi menyatu, dan ada juga kekuatan misterius di luar hukum, yang menumbangkan sebab dan akibat, membalikkan yin dan yang, dan segala sesuatu di dunia ini dapat dimusnahkan oleh dia. Sebelum Ye Chen bisa menembakkan anak panah, dia dilempar oleh Kaisar Kunpeng, dan hampir dipotong oleh pedang. Kaisar Xuanwu dan Kaisar Qilin berkumpul, yang satu mengayunkan tinju Kaisar dan yang lainnya meremas segel Kaisar. Serangan kedua Kaisar tampaknya biasa saja, tapi mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan mendorong gunung dan laut. Hukum jalan Kaisar mereka telah berevolusi di dalam diri mereka, dan seni rahasia serta kekuatan supernatural mereka juga telah kembali ke aslinya. Asal, Ye Chen memotong telapak tangan Kaisar Qilin, tapi terluka parah oleh Kaisar Xuanwu, yang menghancurkan tubuh suci dengan pukulan. Tulang suci yang bersinar terbang keluar, ternoda darah suci, dan meledak sebelum mendarat. Pada saat yang sama, matahari Gagak Emas terbenam, menghancurkan tahun-tahun dan memusnahkan waktu. Itu benar-benar matahari yang terik yang menghancurkan dunia. Semua hal kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Ye Chen berdiri dan mendorong kuali, yang menjadi sebesar gunung, mencapai langit dan menabrak matahari. Chaos Cauldron itu sulit, tapi tidak bisa menghentikan matahari Kaisar, dan itu terlempar, tapi usahanya juga mengulur waktu untuk Ye Chen, dan 9 anak panah menembakkan matahari keluar dari dunia dengan 1 anak panah. Keempat Kaisar datang lagi, menggunakan kekuatan supernatural nirwana, seolah ingin mewakili kehendak surga dan menghancurkan Ye Chen. Ye Chen naik ke langit, melintasi langit, bertarung dengan metode rahasia, dan mempelajari semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Dia melukai 4 kaisar lebih dari sekali, tapi hampir dibunuh oleh 4 kaisar lebih dari sekali. Dia menemukan perasaan melawan Kaisar Iblis Langit, tapi tidak ada 1 kaisar di depannya, tapi 4, semuanya adalah puncak dunia, tak terkalahkan di masa lalu. Pertempuran meningkat, langit dan bumi berguncang, dan keempat kaisar muda semuanya seperti raja abadi. Setiap pukulan menyatu dengan hukum jalan Kaisar.
Mereka berdiri di puncak jalan, lebih jauh dari mitos itu. Ye Chen seperti dewa perang, bertarung sampai gila, darah suci mendidih, energinya terbakar, dan Taoisme yang kacau telah berevolusi menjadi ekstrim. Untuk beberapa saat, dia juga melampaui jalan. Pertempuran sengit dunia terbalik, keempat kaisar terlalu kuat. Mereka benar-benar menekan Ye Chen. Mereka meledakkan tubuh suci lagi dan lagi. Tapi Ye Chen mati-matian melarikan diri. Kengerian mereka telah melampaui batas dunia. Bencana seperti itu. Benarkah empat kaisar harus dipenggal? Seseorang tidak bisa menahan menelan. Orang-orang yang menentang langit membutuhkan malapetaka di langit untuk dihancurkan. Banyak orang tua menarik napas dalam-dalam. Jika Anda dapat memprovokasi empat kaisar agung, malapetaka ini telah melawan langit sejak awal. Itu adalah kekuatan kaisar muda. Kaisar kera kecil bergumam pelan, dan batang besi di tangannya jatuh secara tidak sengaja. Dibandingkan dengan kaisar pada saat yang sama, dia tertinggal jauh ribuan mil. Sangat memalukan menjadi bos. Kuiniu batuk kering. Dan ketujuh bersaudara itu membungkuk ke atas, dan sepertinya ketujuh bersaudara itu yang paling kuat. Jadi dia ingin menyerahkan posisi bos kepada Ye Chen. Sekarang saya mengerti mengapa ada orang di luar rakyat. Suara lama terdengar, tapi sangat megah, dan satu demi satu sosok muncul, tanpa urutan tertentu, tanpa kecuali. Mereka semua adalah kuasi kaisar. Mereka adalah Kuiniu Patriark, Sein Ape Patriark, Wu Xiong Patriark, Beiming Patriark, dan Pak Koking Daming dan yang lainnya. Kakek, kaisar kera kecil, Kuiniu, Qian Sangyu, dan Dadi Wuxiong semuanya tercengang. Kaisar kera, Kaisar Kuiniu, Kaisar Wuxiong dan Raja Merak juga tercengang saat melihatnya. Itu adalah tubuh suci kuno. Nenek moyang Kuiniu memandang Ye Chen yang melintasi malapetaka dengan takjub. Benar-benar orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, dan mereka dapat memprovokasi hukuman ilahi dari empat kaisar. Orang tua itu tampaknya telah melihat seorang kaisar yang sedang naik daun. Nenek moyang kera suci menarik napas dalam-dalam, dan tubuh harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Junior dari tubuh suci telah menghasilkan kesombongan yang luar biasa. Ini sebanding dengan Kaisar Huang pada usia yang sama. Raja Pak Kok Daming tidak bisa menahan rasa kagum. Tentu saja kami berterima kasih kepada Ekaristi, karena dia selamat dari malapetaka jalan kaisar, dan hutan prasejarah saat ini ditakdirkan untuk menjadi sangat hidup. Leluhurnya Wu Xiong melirik ke segala arah, matanya berkedip dengan makna yang dalam. Masih ada orang yang datang dari segala arah, semua leluhurnya dari klan yang sama, Raja Qinglong dari klan Qinglong, Raja Harimau Putih dari klan Baihu, Raja Suzaku dari klan Suzaku, Raja Qilin dari klan Qilin, 4 orang bersama dengan Raja Xuanwu dari suku Xuanwu. Mereka juga dikenal sebagai 5 Raja Surgawi wilayah selatan. Basis kultivasi mereka semuanya adalah kuasi kaisar asli. Keempat raja sangat senang melihat jenazah kaisar, terutama Raja Qilin dari suku Qilin. Dia juga seperti Xuanwu. Raja sangat menangis, siapa sangka dia juga orang dari era Kaisar Qilin, dan dia juga menyatakan dirinya ke era ini. Tahun-tahun sesaat terasa seperti seumur hidup. Dia yang telah diinstruksikan oleh Kaisar Qilin juga telah menjadi orang di seberang sungai panjang waktu. Orang tua di senja, tahun-tahun seperti pisau, berapa ribu tahun, dan berapa banyak perubahan. Saat Raja Qilin tenggelam, 2 orang lagi datang dari timur dan barat. Mereka adalah nenek moyang klan Jinwu dan klan Kunpeng. Kedua kuasa kaisar itu tetap tidak percaya, menatap kosong ke badan hukum Kaisar Jinwu dan Kaisar Kunpeng. Mereka adalah kaisar mereka, seperti patung batu yang berdiri di klan. Sekalipun tidak ada patung batu, mereka tetap mengenalinya, karena mereka juga menyegel diri mereka sendiri di era Kaisar Agung. Dan seperti Raja Xuanwu, mereka telah disegel untuk selamanya dan bukan milik era ini. Ekspresi keduanya juga linglung. Ribuan tahun yang lalu, mereka juga menyembah kaisar yang sebenarnya, dan mereka juga diinstruksikan oleh kaisar. Perlahan menarik pikiran mereka, Patriark Jinwu dan Patriark Kunpeng sama-sama menatap Ye Chen yang telah melewati kesengsaraan. Keduanya menyipitkan mata lama mereka sedikit,
dan mengenali Ye Chen sebagai tubuh suci, dan mereka dapat melihat bahwa dia luar biasa, bahwa dia dapat memprovokasi hukum cara kaisar, dan bahwa dia dicap oleh 4 kaisar. Dia adalah monster. Mata mereka menjadi sedingin es, dan Ye Chen telah dimasukkan dalam daftar yang harus dibunuh. Bagi orang seperti Ye Chen, seorang suci dapat menyentuh hukum 4 kaisar besar. Darah sebahu terlalu menakutkan, pasti terbunuh dalam buayan. Seperti mereka, leluhurnya klan Yaqi Orochi, leluhurnya klan Jiwi Senpeng, dan leluhurnya klan Angsa Darah Kuno yang baru saja tiba juga menunjukkan niat membunuh mereka. Potensi Ye Chen membuat mereka ketakutan. Kenapa aku merasa kedinginan di sekujur tubuhku? Banyak orang menggigil, dan tanpa sadar melihat sekeliling, ada gitu banyak leluhurnya setingkat kaisar di sini. Semua klan telah tiba. Dan tubuh suci yang melintasi malapetaka telah menarik gitu banyak kaisar semu dari wilayah selatan, dan kebanyakan dari mereka ingin membunuh tubuh suci itu. Seseorang berkata, Bab 1529. 10.000 ras berkumpul bersama, ada ketakutan akan terjadi sesuatu yang hebat. Kata-kata banyak tetua penuh dengan makna yang dalam. Orang-orang di sekitar benar-benar mendengar kata-kata ini. Para junior baik-baik saja. Para biksu senior sepertinya mencium sesuatu. Suasana pemandangan menjadi sangat tertekan karena kedatangan banyak kaisar semu. Ada banyak perselisihan di antara ribuan klan di wilayah selatan sejak zaman kuno. Ada banyak keluhan dan keluhan antar klan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sudah lama tidak jelas. Bukan hanya belum terselesaikan, tapi mereka semakin intensif. Kali ini, berkumpulnya semua ras bahkan Kaisar Zun, tidak sesederhana menyaksikan ekaristi melintasi malapetaka. Jika ada ketidaksepakatan, mungkin ada pertarungan besar, dan kelanjutan huru-hara besar sebelum zaman. Di tengah diskusi, tubuh Ye Chen terluka parah lagi, dan lengan kirinya dipotong oleh pedang Kaisar Kunpeng, dan dia melarikan diri dengan cepat, tapi dia tidak bisa lepas dari jari Kaisar Qilin, dan jantungnya yang berdetak kencang ditusuk di tempat. Kaisar Xuanwu tidak lemah, telapak tangan Gaitian menghancurkan tubuhnya, dan gagak emas membunuhnya, membelah punggungnya, merobek setengah tulang punggungnya, dan hampir mencabiknya hidup-hidup. Gambarnya berdarah, tubuh suci yang kuat, dan darah serta tulang yang dibongkar beterbangan kemana-mana, yang membuat orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ye Chen terhuyung-huyung, dan dia bahkan tidak bisa diam. Setiap bekas luka di tubuhnya dihantui oleh hukum jalan kaisar. Itu menghapus energinya, memenjarakan jalannya, dan ingin menelannya sepenuhnya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Tapi barisan kaisar ini 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya karena dia adalah seorang kaisar yang hebat, kekuatan tempurnya bahu-membahu. Dia merasa tidak berdaya, bahkan jika kekuatan tempurnya bereinkarnasi, dia tidak akan mampu menahan pengepungan 4 kaisar. Namun, matanya tegas. Dalam krisis ini, tidak ada cara untuk mundur. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung. Mungkin dia bisa keluar dari alam semesta di celah antara hidup dan mati, dan tidak ada jalan keluar. Mereka bukan kaisar sejati, tapi hukum guntur dan kilat, mereka tidak boleh ditakuti, tapi harus bertarung dengan berani. Ini adalah jalan buntu, dan tidak ada jalan mundur, hanya dengan menyerahkan hidup dan melupakan kematian kita dapat selamat dari jalan buntu. Dalam sekejap, keadaan pikirannya disublimasikan, yang bukan hanya malapetaka, tapi juga keberuntungannya. 4 kaisar menyerang, tapi dia menutup matanya sedikit, menyerahkan hidup, melupakan kematian, dan mengabdikan dirinya pada pencerahan, menyingkirkan awan berkabut, mendekati sumber yang paling asli, menyatu dengan langit dan bumi, dan berdiri bahu-membahu. Dengan Dao. Tiba-tiba, dia perlahan mengangkat tangannya, memegang langit dan bumi di tangannya, dan berevolusi menjadi Dao meskipun pukulannya biasa saja. Itu menyebabkan Kaisar Gagak Emas menendang balik, dan ekspresi di sekitarnya terkejut. Dia tidak membuka matanya, dan mengayunkan tinjunya lagi. Terlepas dari 3 kaisar lainnya, dia masih menyerang dan membunuh Kaisar Gagak Emas. Pukulan kedua bahkan lebih biasa. Tidak ada penglihatan yang menghancurkan bumi, semuanya normal.
Namun, dengan pukulan seperti itu, Kaisar Gagak Emas didorong mundur lagi, mendorongnya mundur sejauh 300 kaki. Dengan pukulan ketiga, Gagak Emas memercikkan darah, dan teknik Kaisar yang tak tertandingi tampaknya menjadi pajangan, dan dihancurkan oleh pukulan. Pukulan keempat adalah pukulan yang paling biasa, tapi itu juga merupakan pukulan yang paling aneh, tampaknya lambat tapi sangat cepat, yang menyebabkan waktu bergeser ke belakang dan ke depan, dan setengah dari tubuh Jinwoo diledakkan dengan satu pukulan. Dia masih tidak membuka matanya, menatap Kaisar Qilin, menemukan posisinya dengan sangat akurat, dan meninju pukulan biasa, tapi kekuatannya luar biasa, dan waktu juga membeku dalam sekejap. Kaisar Qilin terluka, guntur dan kilat tubuhnya terbelah di tempat, dan kecepatan pemulihan tidak dapat menandingi kekalahan itu. Ye Chen menyerahkan Kaisar Qilin dan langsung pergi ke Kaisar Kunpeng. Satu pukulan biasa, tapi satu pukulan tidak terkalahkan. Kaisar Kunpeng yang sedang booming berdarah di langit, dan sulit untuk membentuk kembali tubuh Kaisar guntur dan kilat di kesunyian. Pukulan terakhir Ye Chen ditujukan pada Kaisar Xuanwu, yang benar-benar menembus pertahanan Kaisar Xuanwu dengan satu pukulan, meremukkan tubuh Kaisar, dan hukum jalan Kaisar meredup, dan dengan cepat dimusnahkan. Dia akhirnya membuka matanya. Tidak ada gelombang di sumur kuno, jernih tanpa kekeruhan. Tidak ada cahaya terang, tidak ada cahaya dingin yang menakutkan, ada yang biasa saja, dan bahkan ekspresinya tenang. Keempat kaisar juga tidak bisa berkata-kata, meskipun tubuh guntur dan kilat dikalahkan, namun tetap tidak bisa dihancurkan dan sering diserang. Ye Chen mengambil langkah, biasa dan biasa-biasa saja, tapi itu berisi Daoyun yang tak ada habisnya. Dengan satu langkah, dia melebur ke dalam segudang jalan, dan dia benar-benar melintasi langit. Dia masih terluka, tapi dia tidak peduli sama sekali. Apa yang disebut kematian tidak lagi penting baginya. Dengan kata lain, dia telah melupakan kematian, tidak memiliki apapun di luar pikirannya, dan berada di nirwana dalam kalpa. Taonya kembali ke dasar dan menjadi seolah-olah hidup, dan roh dari segala sesuatu adalah Tao yang tertinggi. Adegan berikutnya agak melanggar hukum. Setiap pukulan yang dia lakukan menyebabkan kaisar terluka. Empat kaisar seperti batu asah, menggiling sepotong besi berkarat menjadi pedang yang tiada taranya, dan menggiling ketajamannya yang tiada taraf menjadi pedang biasa. Itu adalah penempaan tubuh dan nirwana Tao. Ini adalah pertempuran di luar imajinasi, aneh dan sulit dipahami. Bahkan Kaisar Zun tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen. Dia tiba-tiba menjadi sangat ganas. Keempat kaisar bekerja sama, tapi mereka masih tak terkalahkan. Keempat kaisar dikalahkan, dan tubuh yang dipukuli runtuh gumpalan darah, disertai gumpalan guntur dan kilat, memercik ke langit, datang dari langit dan bumi, kembali ke langit dan bumi, dan berubah menjadi hukum alam. Kaisar lagi. Para penonton tercengang. Mata mereka tegak tubuh suci kuno ini. Ayo gantung. Itu adalah empat kaisar agung. Mengapa kamu tidak gitu galak? Bahkan biksu tua mendecakkan lidah mereka. Dia melakukannya, dia mendapatkan semacam kekuatan. Gerakannya biasa saja, tapi mereka menghancurkan dunia. Benar saja, dia sangat berbakat. Nenek moyang dari 6 alam. Seperti yang diharapkan, garis keturunan ini semua pelaku kejahatan melawan langit. Empat kaisar besar dikalahkan. Raja Qinglong menghela nafas, apakah kamu melawan langit? Ini benar-benar memalukan. Kepalanya dan tersenyum, menyaksikan leluhurnya Kaisar Agung dipukuli itu meledak, sungguh tak tahu malu. Fakta membuktikan bahwa, melawan musuh di level yang sama, Kaisar keluarganya kalah. Kaisar bernyanyi jauh di masa lalu, dan dia tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun. Malam ini, dia benar-benar kalah dari generasi yang lebih muda. Raja Xuanwu tidak bisa menahan nafas. Kebangkitan generasi selanjutnya, kita benar-benar tua. Ini tidak mungkin, bagaimana? Kaisar bisa dikalahkan. Jinwoo dan Kunpeng meraung, dan para tetua dari kedua klan juga meraung. Legenda tak terkalahkan Kaisar telah dipatahkan, dan mitos itu juga dimusnahkan. Mereka tidak dapat menerimanya. Untuk kedua klan ini sangat memalukan, akan membunuh Ye Chen.
Aku akan menggertak apa yang akan kulakukan jika aku punya nyali. Kuiniu memarahi, tanpa menyembunyikan kata-katanya. Tidak dapat disangkal bahwa dia pandai berpura-pura. Kaisar Kera kecil mengambil tongkat besi Ujin dengan acuh tak acuh. Dengan ekspresi serius di wajahnya, kita ada 7, dan dialah yang galak. Kamu tidak pernah mengecewakan saya sebelumnya. Qian Sangyu tersenyum. Kali ini, Yan Ran tidak tersenyum pada Shen Xuanfeng, tapi pada Ye Chen. Dia melakukannya dan membantai badan hukum 4 kaisar. Ini seperti lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika gempa bumi utara Changyuan oleh Great Chu. Dia membantai Kaisar Agung di langit. Itu adalah Kaisar yang sebenarnya, bukan tubuh hukum Kaisar, tapi lebih kuat dari hukum Kaisar Ye Chen dapat menentang langit dan memenggal kepala Kaisar yang sebenarnya. Bagaimana hukum Kaisar dapat dihancurkan? Prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Mitos abadi sejati. Ketika dia tertawa, malapetaka guntur di langit dan bumi tengah telah menghilang, dan keempat kaisar tidak bergerak lagi. Mereka berdiri diam dan perlahan menghilang. Mereka masing-masing mulai kembali ke langit dan bumi, dimusnahkan dalam ketiadaan. Dengan hormat mengirim mendiang kaisar. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya, itu adalah penghormatan kepada kaisar, dan itu juga merupakan kesopanan yang harus dimiliki seorang junior. Itu tidak sopan sebelumnya, dan semuanya hanya untuk bertahan hidup. Bab 1530 Gejolak. Keempat kaisar tertawa, dan ketika mereka akan menghilang, mereka semua menunjukkan kenyamanan mereka kepada Ye Chen. Tahun-tahun panjang dan perubahan hidup, mereka tidak tahu bahwa akan ada hal yang luar biasa generasi muda malam ini setelah segala usia. Persetujuan kaisar adalah kemuliaan tertinggi. Meskipun Ye Chen tidak memiliki cahaya di tubuhnya, itu lebih menyilaukan daripada matahari yang terik. Para biksu dari segala arah membungkukkan tangan mereka dan mengusir Kaisar Agung dengan hormat, karena waktu. Mereka tidak dapat hidup bersama Kaisar seumur hidup, dan hari ini keinginan mereka yang telah lama disayangi berakhir, meskipun mereka bukan Kaisar sejati. Namun, ada beberapa individu, seperti Kunpeng Golden Crow, yang mengertakkan gigi, memiliki wajah ganas, dan mata merah darah, penuh kesuraman. Mereka bukan untuk 4 kaisar, tapi untuk Ye Chen. Mereka semua adalah keturunan kaisar, tapi sebelum kaisar pergi, dia tidak melihat mereka, tapi menyatakan kenyamanannya kepada Ye Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi, dan itu dianggap sangat memalukan. Bunuh aku. Kemarahan yang mengerikan menyebabkan gagak emas Kunpeng mengaum ke langit. Mereka gila, lebih gila dari anjing gila. Semuanya tidak bisa membunuh Ye Chen. Bunuh. Sage Agung Kunpeng, Sage Agung Gagak Emas, klan Senpeng bersayap 9, klan Yamata Orochi dan banyak sage hebat lainnya semuanya bergerak, dan mengepung mereka dari segala arah. Semuanya menggenggam kekuatan supernatural. Bajingan. Kaisar Kera, Kaisar Kuiniu, Raja Merak dan yang lainnya juga bergerak, membunuh untuk menyelamatkan. Dunia tiba-tiba menjadi kacau. Langit penuh dengan sosok, seperti gelombang seperti laut tenggelam menuju Ye Chen. Satu pihak ingin membunuh, pihak lain ingin melindungi. Pertempuran itu sangat besar. Orang-orang dari seluruh dunia menghela nafas, tidak tahu apakah mereka harus dihormati untuk Ye Chen atau merasa sedih untuknya. Gitu banyak orang kuat berangkat untuk bertarung karena dia, dan sepertinya ada perkelahian besar di tempat. Ye Chen tetap diam, mengabaikan semua arah. Meskipun dia jauh, dia bisa dengan jelas melihat wajah-wajah jelek, seperti Kunpeng Golden Crow. Perilaku ini tidak menghormati martabat mendiang kaisar. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak boleh diprovokasi. The Great Sage Golden Crow dan Great Sage Kunpeng memimpin dalam membunuh mereka. Masing-masing dari mereka mencubit segel dan yang lainnya mengayunkan pedang mereka. Orang suci besar lainnya yang ingin membunuh Ye Chen tidak dalam urutan tertentu. Cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, lampu jari, dan senjata ajaib sangat banyak, belum lagi orang suci. Bahkan jika mereka adalah orang suci, mereka tidak dapat menghindari kematian. Kaisar Kera dan Kaisar Kuiniu terlalu lamban, mengawasi dari kejauhan.
tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Sepotong langit dan bumi itu kehilangan warnanya karena serangan seluas langit terkait dengan penglihatan bintang-bintang yang sekarat. Jika bukan karena umur pendek, saya pasti akan melemparkan beberapa tembakan ke langit, sehingga Anda dan para idiot lainnya dapat mencoba sesuatu yang baru. Ye Chen melihat sekeliling dengan dingin, pindah ke jalan surga, dan melarikan diri ke lubang hitam dalam sekejap sebelum dibunuh. Serangan di seluruh langit tidak akan berhenti karena kepergiannya, dan itu akan jatuh pada waktunya, menghancurkan bumi dan menghancurkan langit, semuanya menjadi abu kesunyian. Bahkan jika kamu mengalahkan Kaisar, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Biksu Sifang menghela nafas saat dia melihat, menyesali bahwa nasib Ye Chen terlalu singkat. Tapi dia masih meninggalkan mitos abadi. Biksu tua itu kecewa, setelah ribuan tahun, Ye Chen, tubuh suci kuno, akan diperlakukan sebagai cerita jauh dan diceritakan kepada generasi mendatang. Tidak ada lagi Ye Chen di dunia. Dan tidak ada yang lebih menakjubkan dari dia. Semua biksu muda bergumam pada diri mereka sendiri. Meskipun Ye Chen mengakhiri tirai, dia masih memandang rendah dunia, membuat mereka merasa sedih. Mati, mati. Di antara langit dan bumi, ada tawa ganas, tidak bermoral. Bahkan senyum Kun Peng dan Jin Wu pun ganas, dan mereka sangat bersemangat hingga ingin menjadi gila, bahkan sedikit tidak normal. Di tempat kejadian, karena tawa mereka, suasana langsung ditekan hingga ekstrim. Raja Paakok Daming, Zundi yang berperang melawan Kera Suci, serta Kaisar Kera dan Kaisar Kuiniu semua bernafas dengan cepat. Di sisi lain, leluhurnya klan Kun Peng, leluhurnya klan Jin Wu, dan banyak orang bijak semuanya mendengus dingin. Aura mereka tidak lemah sama sekali. Dunia sedang booming lagi. 10.000 ras di wilayah selatan terbagi menjadi langit dan bumi. Apakah itu Kaisar Zun, orang bijak agung atau bahkan orang suci kuasi? Mereka semua penuh dengan roh jahat. Jarang mereka semuanya hadir. Yang terpenting bukan ini. Tapi ada beberapa kuasa kaisar di antara mereka, seperti nenek moyang Jin Wu, Kun Peng, Kuiniu dan Seng Yuan, siapapun yang merasakan memiliki keinginan untuk berlutut. Pada saat yang sama, Raja Qinglong, Raja Xuan Wu, Raja Suzaku, Raja Harimau Putih, dan Raja Qilin semuanya berada di kapal yang sama. Tubuh juga terpengaruh. Ada organ yang berdengung di dalam tubuh, dan kekuatan penghancur langit dihidupkan kembali, menyebabkan dunia bergoyang. Prajurit Kaisar Dao ekstrim. Wajah terlalu banyak kaisar semu berubah, seolah-olah mereka telah mengendus sesuatu, dan mereka dapat melihat bahwa ada artefak kekaisaran ekstrim yang tersembunyi di tubuh beberapa kaisar semu, yang merupakan senjata ajaib dari tingkat Kaisar Agung, yang terlalu mendominasi. Dunia dalam kekacauan, dikalahkan, seolah tidak mampu menanggung prestise kaisar, ia runtuh sedikit demi sedikit. Para biksu dari segala arah mundur dengan tergesa-gesa. Tujuan semua ras datang ke sini bukan hanya untuk melihat Ekaristi melintasi malapetaka. Mereka jelas datang dengan persiapan. Jika tidak, mengapa mereka membawa tentara kaisar untuk menonton pertunjukan? 10.000 ras memiliki keluhan yang mendalam sejak zaman kuno. Dan gitu ada alasan yang cocok, mereka akan berperang tanpa ragu-ragu. Tapi hari ini, kematian Ye Chen adalah alasan bagus lainnya. 10.000 orang tidak keberatan memulai perang dengan alasan ini. Tanah ini sudah terlalu lama damai, dan sudah waktunya perang membaptisnya. Untuk alasan ini, beberapa klan besar datang ke sini dengan tentara kaisar. Jika ada perang, belum lagi hutan prasejarah ini, bahkan seluruh wilayah selatan akan musnah. Tentara kaisar yang ekstrim terlalu menakutkan. Namun, saat 10.000 ras akan memulai huru-hara yang menghancurkan dunia, sebuah kata berkabut bergema di langit, dan sumbernya tidak dapat ditemukan. Tampaknya berasal dari zaman kuno. Kita lahir dari akar yang sama, jadi mengapa saling terburu-buru? Nada kata-katanya lembut tapi tidak bisa menyembunyikan keagungan masa lalu. Dengan sentuhan kesedihan kuno, tampaknya merupakan perintah, tapi lebih seperti memohon. Tidak ingin semua kelompok etnis membunuh, dan kehidupan akan hancur. Orang-orang kuat dari semua ras mengerutkan kening.
Bahkan Kaisar Zun, suaranya terlalu kuno dan terlalu halus, bahkan dengan kultivasi dan Taoisme mereka, sulit untuk menemukan sumber suara yang sebenarnya. Pasti terlalu banyak tentara kaisar yang ekstrim muncul pada saat yang sama, yang membangkitkan hukum abadi dari jalan kaisar. Kaisar Zun tua dengan kekuatan gaib yang hebat mengungkapkan tebakannya. Meskipun kaisar telah meninggal, jalannya masih di sana, tanda mereka akan bertahan selamanya di dunia, dan tentara kaisar dapat memahami hukum kaisar. Apakah kaisar muncul? Raja Xuanwu menghela nafas, menyembunyikan tentara kaisar yang ekstrim. Tiba-tiba berbalik, memimpin Xuanwu kecil, berjalan selangkah demi selangkah dengan langkah lama, dan menghilang di mata dunia. Melihat ini, 4 raja surgawi lainnya dari wilayah selatan saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum, dan semuanya menekan paksaan pasukan kaisar. Seperti Raja Xuanwu, mereka masing-masing memimpin keluarga mereka dan berbalik. 5 keluarga kerajaan pergi satu demi satu, yang langsung meredakan suasana, karena itu adalah merek kaisar, itu seperti keputusan kaisar. Jika ada perang lagi, itu jelas tidak menghormati leluhurnya. Nenek moyang klan Jinwu dan klan Kunpeng mendengus lagi, tapi masih berbalik, meskipun mereka telah menghina prestise pendahulu mereka. Mereka tidak akan melanggar kehendak kaisar, setidaknya mereka tidak akan berperang dengan gegabah. Wanzu ragu-ragu, berbalik satu demi satu, dan sebelum pergi, mereka tidak lupa melirik musuh mereka, seolah mengatakan ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk memberi muka kepada leluhurnya. Akibatnya, dunia besar, yang dipenuhi dengan sosok orang, secara bertahap menjadi jauh lebih kosong karena orang-orang dari semua ras yang tersebar dan mundur. Huru-hara yang menghancurkan dunia pada akhirnya tidak terjadi. Sialan! Kaisar Kera Kecil dan Queen Yu sangat marah, dan mereka berdua mengutuk dengan marah. Mereka ingin membunuhnya demi Ye Chen, tapi kali ini bagus, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Tuaki mati dengan sangat salah. Apakah ini takdir? Banyak Kaisar Zun tua menggelengkan kepala dan tidak bisa menahan desahan. Kami telah selamat dari hukuman surgawi dan memenangkan malapetaka Kaisar, tapi pada akhirnya kami tidak bisa melarikan diri dari kemalangan manusia. Raja Merak juga menghela nafas dan menatap dirinya sendiri, Qian Sangyu dan sang putri, kedua putrinya. Yang satu gila dan yang lain pendiam. Sebagai seorang ayah, itu sangat menyakitkan. Ini benar-benar tipuan para dewa. Setengah lainnya adalah bakat langka dan tak tertandingi, tapi mereka adalah musuh. Satu terbunuh, dan yang lainnya mengkhianati istrinya tanpa perasaan. Yang malang tetaplah kedua putrinya. Mereka jatuh cinta pada orang yang salah dan meninggalkan bekas luka seumur hidup. Menghadapi desahan Raja Suci Merak, Qian Sangyu tersenyum ringan, dan dia tidak kewalahan seperti yang dia bayangkan. Semua orang mengira Ye Chen sudah mati, tapi dia tahu bahwa Ye Chen, tubuh suci, masih hidup. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang mengenal Ye Chen lebih baik darinya. Mata peri dibuka, dan dalam hal kemampuan melarikan diri, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana Kaisar ke-10 yang agung bisa mati gitu dia meninggal? Dia berbalik diam-diam. Dia yakin Ye Chen masih hidup. Dia hanya harus pulang dan menunggu. Sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh Ye Chen, yaitu membantu banyak orang yang bereinkarnasi membuka blokir ingatan sebagai putri dari keluarga Palkok. Ini mudah.